Cara menghindari pinjol ilegal. Kenali ciri-cirinya di video ini. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Video ini sangat bagus dan sangat bermanfaat kalau kalian takut apakah aplikasi pinjol yang kalian pinjam sekarang ilegal atau legal. Udah terdaftar di OJK atau belum? Ciri-ciri pertama kalau aplikasi itu adalah ilegal yaitu tidak terdaftar di situs OJK. Belum lama ini saya tanya kepada OJK lewat WhatsApp dan adminnya menjawab, kita suruh hati-hati guys kalau menemukan aplikasi yang ngaku-ngaku sudah berizin OJK. Lalu si admin tersebut ngasih link kepada saya supaya ngecek sendiri ada 90-an aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan selain itu dipastikan ilegal. Misalnya aplikasi Tunaiku, saya melihat di App Store maupun di Play Store aplikasi Tunaiku ini dia bilangnya ada berizin OJK. Tapi setelah saya cek dari link yang dikasih oleh OJK ternyata nggak ada. Saya cek nggak ada Tunaiku. Kalian bisa baca sendiri di situs itu, update kok. Nah yang terbaru update-nya adalah tanggal 21 Oktober 2023. Bisa kalian lihat sendiri di layar HP kalian yang sudah saya tampilkan. Ciri-ciri kedua yaitu syarat yang terlalu mudah. Barangkali kalian misalnya mau ngecek males banyak banget, atau kalian lupa nama aplikasinya soalnya aplikasi yang berizin banyak. Ketika kalian daftar ternyata syaratnya mudah, hanya bermodal KTP. Padahal aplikasi yang udah berizin biasanya dia perlu verifikasi yang cukup ketat. Misalnya perusahaan kalian bekerja, alamat perusahaan kalian bekerja itu perlu dicantumin, biasanya seperti itu, nama ibu kandungnya. Tapi data-data tersebut aman karena sudah berizin OJK. Ini sebagaimana bank, dimana ketika bank menyimpan data kita maka akan aman harusnya. Tapi kalau misalnya jebol itu kelakuannya hacker ya guys, atau oknum. Yang jelas kalau di aplikasi legal pasti data kita tidak disebar sembarangan. Ciri-ciri ketiga, privasi yang tidak dilindungi. Kita memberikan data kepada aplikasi pinjol ilegal, ini bahaya banget. Dimana KTP kita dikasih ke sana, nama ibu kita, alamat kita dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya guys, karena data itu bisa disebar kapanpun untuk mengancam kalian supaya kalian membayar. Kenapa kok sampai berani mengancam? Soalnya pinjol ilegal itu dia tidak berbadan hukum, dia tidak memiliki peraturan-peraturan. Makanya dengan sewenang-wenang mengancam, mengintimidasi, merusak reputasi kalian, disebarkan di tempat kerja atau di mana-mana. Ini hati-hati guys. Ciri-ciri nomor 4, bunga yang terlalu tinggi dan tidak transparan. Ingat, bunga per hari untuk yang sudah ditetapkan oleh OJK adalah 0,3% maksimalnya. Kalau misalnya kalian hitung-hitung bunganya ternyata lebih dari 0,3%, itu bisa jadi ilegal, atau 4%, 5%. Kalian perlu hati-hati kalau bunganya perharinya sampai segitu. Atau enggak kalian laporin aja kalau memang ada pinjol legal yang ternyata menetapkan bunganya perharinya lebih dari 0,3%. Padahal udah diatur tuh sama OJK kalau perharinya harus 0,3%. Bagaimana cara menghitung bunga? Saya udah pernah membuat konten di channel ZZ Real, cara menghitung bunga dalam hitungan detik sebelum kalian pinjam di aplikasi pinjam online yang udah populer. Pokoknya hitungan detik, bunga yang ingin kalian pinjam itu langsung terhitung, hasilnya langsung muncul. Silahkan buka aja cara kuncinya. Kalau nggak kalian cari pencarian cara menghitung bunga aplikasi pinjol dalam hitungan detik ZZ Real. Kasih kata kunci ZZ Real pasti nanti ketemu guys. Ciri-ciri kelima, penagihan yang kasar dan intimidasi. Ini sangat penting. Padahal kalau kita misalnya meminjam di aplikasi pinjol legal harusnya tidak mendapat ancaman seperti intimidasi, diancam sebarkan data dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian udah pinjam di aplikasi legal ternyata masih mendapat ancaman, ini menyalahi aturan yang sudah diterbitkan dalam surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 pada bab penagihan. Di situ tertulis pada nomor 4, yaitu yang bertugas menagih adalah desk collection yang dia tidak bertatap muka langsung, dan field collection yang dia bertatap muka langsung atau FC. Ini harus memiliki etika-etika yang dijunjung dan juga pelatihan yang ketat dalam menagih konsumen dan nasabah. Ingat, kita memiliki hak-hak nasabah. Apa aja peraturan yang tertera, etika apa aja yang harus dipatuhi. Dalam surat itu tertulis ada 9 etika yang harus dipenuhi oleh penagih.
Kalian bisa lihat sendiri di layar HP kalian. Di situ tertulis di mana penagih harus menggunakan kartu nama resmi, dari mana lembaganya, dan ada foto orang di situ. Kalau misalnya FC Data nggak memakai atribut itu, berarti dia melakukan atau melanggar aturan. Di nomor 2 di situ juga tertulis nggak boleh menggunakan kekerasan, ancaman, dan lain sebagainya. Di nomor 3 kita nggak boleh menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Di nomor 4 kita nggak boleh melakukan sara atau bullying, menghancurkan martabat, harakat. Pokoknya nggak boleh guys. Bahkan kita nggak boleh membuli atau mengancam kontak-kontak darurat yang telah kita berikan. Kontak darurat aja nggak boleh ya. Ingat, kontak darurat itu nggak boleh diancam-ancam. Kemudian yang keenam di situ ada peraturan kalau nagih harus ke kita, nggak boleh ke selain kita, orang yang nggak berkaitan sama kita. Kalau misalnya oknum DC nagih ke RT atau ke tempat kerja kita, ini sudah melanggar aturan. Kalian laporin aja. Gampang banget sekarang untuk lapor ke OJK, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat situs, gampang kok. Bahkan di situ tertulis peraturan juga dilarang berkomunikasi atau mengganggu. Jadi kalau misalnya menelpon yang terus-menerus itu dilarang karena udah bersifat annoying atau mengganggu. Aturan berikutnya di situ harus menagih di tempat hutang, nggak boleh tempat orang tua. Kalau saya rumahnya di sini, orang tua di belakang rumah, nggak boleh ke rumah orang tua. Dan jamnya juga diatur dari jam 8 sampai jam 8 malam. Selain tempat yang ditentukan, juga jam yang ditentukan, maka itu butuh persetujuan nasabah. Dalam hal ini kita. So itu aja guys ciri-ciri pinjol ilegal. Semoga teman-teman lebih teredukasi dan lebih berani, lebih hati-hatilah kalau misalnya mendapatkan promo-promo yang menggiurkan, bunga-bunga yang menggiurkan. Ini perlu kalian cross check dulu, ini ada nggak di daftar aplikasi yang berizin OJK. Semoga bermanfaat. Saya Zaid dari channel ZZ Real. Bye sahabat finansial, sukses selalu.